Running. 101, 2, 3, take 2. Action. Cakap, jangan tak cakap. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bergantung. Nah, kembali pertanyaan saya pada tentu setelah pengalaman ya katalah berputar Kepulauan Riau ataupun pada Batam, melihat di pada kondisi jamaah, apa yang menjadi tekanan penting Ustadz pada saat menyampaikan materi ceramah itu? Tetap pertama iman, Bang. Iman. Saya tak membahas masalah fikih, sahabatal, makruh, ini apa, air suci ini, saya tak bahas itu. Saya bahas keyakinan dulu. Iya. Bergantung hanya kepada Allah, berharap hanya kepada Allah, syukur, sabar, redo, tawakal, memaafkan, akhlak dulu yang diajarkan. Setelah itu baru mudah nih fikih-fikih ini, Bang. Maka Nabi ngajarkan iman dulu 13 tahun kan? Iya. Nabi proses dari yakin kepada makhluk menjadi yakin kepada Allah. Itu ada orang ngajar sholat dulu, jilbab dulu tidak, ngaji dulu tidak, ajarkan iman dulu, keyakinan. Ustadz bisa mungkin bukan tidak meyakinkan. Apakah Ustadz merasakan bahwa sebenarnya para jemaah ini tidak begitu yakin atas kebesaran Allah? Nah itu dia, maka bertahap, dan itu ceramahnya saya continue itu aja. Ada yang bilang itu aja bahannya. Sebagian lain bilang itu aja, kita tak paham. Saya teringat zaman dulu orang Muhammadiyah, Kiai Ahmad Dahlan ketika berhadapan dengan anak-anak muridnya baca Ara'aital ladzi yukadzibu biddin, berkali-kali itu juga baca lagi, lama-lama muridnya bosan nanya, Pak Kiai kenapa sholat ini terus kita baca? Apa kata Pak Kiai Dahlan? Sudah berapa anak yatim kau santuni? Sudah berapa fakir miskin kau kasih makan? Baca lagi budak itu. Sama wakil presiden kita pertama Muhammad Hatta, kalau dia ngajar tentang jilbab sampai orang berjilbab baru selesai ayat itu. Kalau dia ngajar tentang tahajud sampai orang bisa tahajud baru pindah ke judul lain. Nah saya bilang itu keberkahan. Berarti ingin Ustadz sampaikan selagi belum ada perubahan perbuatan, saya nggak merubah itu. selagi itulah Ustadz sampaikan. Contoh saya nyampaikan sabar dan memaafkan. Iya. Ini sampai berapa tahun nih Bang? Sabar memaafkan aja. Surah Asy-Syura ayat 43. Saya dapat pengalaman sendiri gitu kan. Saya ada musuh 2 orang seolah-olah yang saya benci dalam hidup saya gitu kan. Karena saya diajarkan oleh Allah dengan ayat ini. Saya pernah difitnah ajaran sesat lah apa dan sebagainya. Saya pernah diblokir, nggak boleh ceramah di muka kuning, dibikin pamflet ini ajaran sesat nih Ustaz Chandra. Saya agak geram sampai adik saya bikin pedang tabayun gitu kan. Nah, ternyata ayat ini menyadarkan saya orang-orang yang bersabar dan memaafkan itulah akhlak yang paling mulia. Dan situlah insya Allah akan jadi pemenang. Bang abang dizolimi orang, kadang-kadangnya dibilang begini begitu, abang tak balas. Orang sabar pasti menang. Orang sabar pasti beruntung. Itu kalimat-kalimat yang ibu-ibu pandai. Nah ibu-ibu yang ngeluh tadi mau bercerai apa tak jadi rata-rata. Yang takut miskin tak jadi. Sekarang berani semua bersedekah. Sedekah itu membuat kita kaya. Jadi ajaran kita itu tak susah, merubah keyakinan. Iya betul. Biasanya bang sekarang nggak ya Allah, ya Rozak. Yakin dia, betul Pak Ustaz. Bukan suami saya ngasih, adik saya jalan. Nah ini merubah keyakinan ini bangsa kita nih Bang. Kenapa saya bermimpi nak jadi apa? Tahu tak mimpi saya apa Bang? 3, jadi wali kota Batam, jadi presiden Indonesia, jadi sekjen PBB. Kita mimpi jangan kaleng-kaleng Bang. Wali kota Batam. Wali kota, kenapa saya pilih Batam? Miniatur Indonesia. Iya. Jadi bukan orang Melayu aja sih tinggal nih Bang. Jadi orang Melayu ada cerdas di sini Bang. Universal semua dari sini. Jadi semua Sabang Merauke ada di Batam. Semua aliran Islam ada di Batam. Semua suku ada di Batam. Bagaimana seorang wali kota meramunya sebenarnya? Ini sudah visi misi nih. Nah saya bilang tadi, kan saya visi misi PT yang tak ada itu. Amunisi tadi ya. Jadi saya melihat Bang, kalau saya jadi wali kota begini. Saya kemarin masalah corona. Sebenarnya kalau saya jadi wali kota begini caranya, selesai. Nah, kenapa yang saya pikirkan tadi contoh, corona ini ciptaan siapa? Allah. Oke, macam mana menyelesaikan masalah? Allah ya, cara Allah berarti kan? Betul. Bukan cara otak kita. Sampai wali kota mungkin pusing hadapinya kan? Harus tutup masjid, tutup dan sebagainya, misalkan. Harus pakai masker dan sebagainya kan? Saya lihat ketika Fir'aun didatangkan masalah ketika itu. Dia bermimpi ada bayi laki-laki yang akan menghancurkan kerajaan dia, Nabi Musa kan? Iya. Bangun aja langsung semuanya dikerahkan. Siapa yang hamil dicek situ semua. Ditunggu dari dia hamil sampai melahirkan tuh Bang. Dibunuh semua bayi-bayi Bang. Seolah-olah menyelesaikan masalah. Nah begitulah wali kota, gubernur semuanya itu menyelesaikan masalah dengan masalah. Oh begitu. Ya kan? Sekarang menyelesaikan masalah tanpa masalah, bukan pegadaian. Tapi dia mengambil sistem Islam sebenarnya. Islam itu menyelesaikan masalah bukan dengan masalah. Betul. Ada masalah baru.
kemiskinan dan sebagainya, itu bukan menyelesaikan masalah. Masjid tutup dan sebagainya bukan menyelesaikan masalah, bukan kita lawan, tidak. Nah kita lihat bang, Fir'aun bunuh sana sini, ternyata Nabi Musa ada di rumah dia. Iya. Ternyata yang kena virus itu ternyata banyak pegawai juga. Betul. Kenapa? Itu saya bilang tadi. Apa jalan keluarnya? Fir'aun sebenarnya tobat saja kepada Allah. Wali kota, gubernur pasti tobat sama Allah. Banyak kemaksiatan Batam ini. Ya, banyak kemaksiatan seluruh negeri kita ini. Di new normal inilah kita coba idealnya suatu Batam itu seperti apa. Bukan bangga dengan turis-turis dan sebagainya bang. Bayangkan abang merasa, paham, saya paham. Abang merasa Sebab itu saya ingin sampaikan kepada partai-partai yang masih ada satu bulan lagi nih, ada calon kita di sini. Saya tak pernah takut tuh bang sebenarnya. Cuma ada satu syaratnya Ustadz. Apa tuh? Harus tamat SMA. Saya ada paket bang. Oh udah ada. Udah siap. Udah siap. Saya kan belajar SMA-nya ngambil paket tuh. Oh paket C. C kalau nggak salah tuh. Iya. Tamat saya tuh. Ada malah paket C jadi dokter pun ada. Saya bilang tadi, saya kalau bicara sama orang seolah-olah tuh saya tuh tamat universitas. Sekarang kita kembali kepada siar yang telah Ustadz dapat hidayah dan sudah Ustadz sampaikan, dan saya mendengar Ustadz juga membentuk jamaah ibu-ibu kita. Betul sekali. Tahu abang itu ya. Kita. Mudah kita. Ya, dari kita untuk kita. Apa kebanyakan kita itu, Pak? Apa itu? Komitmen Islam tujuannya Allah. Masya Allah. Jadi semua orang bisa gabung di situ. Yang kunut tak kunut di situ, bang. Mau sentuh suami batal tak batal di situ. Mau partai apa kat situ ada. Kita. Ini mimpinya ke depan nanti seolah-olah kita punya nanti bisa punya sekolah kita. Ada mall kita. Ada rumah sakit kita. Semua milik kita. Nah, jadi tidak ada dia tak ada kita punya. Atau kau lah gitu lah. Nah, nanti jangan sampai ada tandingan pula kan, majelis taklim dia kan. Jadi kita tadi itu merangkul semua. Jadi ibu yang tak punya partai, yang tak punya aliran kan, di Batam ini seluruh aliran tidak ada. Cuma satu aliran yang paling bahaya. Apa itu? Aliran listrik. Tanggal 20. Aliran listrik, bang. Iya, tanggal 20. Itu yang bahaya tuh. Jangan dekat, jangan pernah disentuh. Nah, kita berpindah. Ustadz punya jemaah kita. Betul. Apakah itu juga semacam modal hari ini orang selalu menganggap adanya komunitas-komunitas ibu-ibu atau majelis-majelis taklim dijadikan kekuatan politik. Pandangan Ustadz bagaimana itu? Ya, itu tadi sah-sah saja. Boleh saja. Maka di dalam kita itu non-blok, bang ya. Jadi non politik, kemana saja boleh. Kau nak ke Kuning, secara individu, silakan. Nah, seandainya nanti ada satu kesepakatan dari saya untuk memilih seseorang, itu mereka akan ikut sami'na wa ata'na. Nah, misalnya calon gubernur siapa kita pilih ini, wali kota siapa ini. Kalau dia sepakat nanti ada deal sama kita, apa yang mau kita lakukan sama dia. Kalau jadi wali kota, jadi gubernur, apa yang mau dia lakukan dia. Prinsip kita 3 aja, bang. Iya. Kalau jadi wali kota. Pertama, bagaimana semua laki-laki di Batam ini semuanya sholat berjamaah. Insya Allah. Kedua, wanita tutup aurat dengan sempurna. Insya Allah. Ketiga, anak-anak hafiz-hafizah. Allahu Akbar. Jadi satu rumah orang Batam itu satu sarjana, satu hafiz. Saya kalau Ustadz Chandra calon wali kota, saya pemilih yang pertama. Subhanallah. Maka saya bilang, dulu saya pernah berandai-andai sama orang. Tapi kalau tak ada wakil, saya aja. Itu tadi saya bilang, bang. Karena sebenarnya kita kan tak ada korek otak. Tamat apa budak itu? Sarjana tak ada, semua tak ada. Kadang-kadang pandai di bangku sekolah, belum tahu pandai di bangku masyarakat. Abang kan udah 2 kali jadi apa itu sebenarnya udah pintar. Iya. Abang sebenarnya kenapa Allah jedakan dulu? Sebenarnya di sini abang mau kemana? Masya Allah. Mimpi saya abang, dicakap, jangan tak cakap. Mimpi abang harus luas, besarkan mimpi itu kan. Insya Allah. Kita bisa tak Melayu itu mimpin Indonesia ya, bang? Bisa. Alasan? Karena Melayu menggunakan hatinya untuk menggerakkan rakyatnya. Mungkin tak? Mungkin. Allah yang memungkinkan. Satu tandanya adalah bahasa Indonesia berasal dari bahasa Melayu. Dan dia menjadi bahasa persatuan. Kenapa? Itu bahasa dia, bang. Belum orang dia lagi, bang. Bahasa dia bisa nyatukan. Apalagi orang dia. Betul. Nah, apa yang rumus universal pada Melayu itu? Melayu itu adalah Islam. Nah, Kepulauan Riau ini akan menjadi contoh teladan bagi provinsi-provinsi lainnya. Tengok Indonesia maju lewat Kepulauan Riau ini. Siapa gubernurnya ketika itu? Muhammad Chandra misalnya. Apa yang dibuatnya? Bukan memperbaiki ekonomi dan sebagainya, memperbaiki ketuhanan yang Maha Esa. Bagaimana semua orang Batam ini berketuhanan semua? Lakum dinukum waliyadin. Itu yang diperbaiki itu, bang. Nah, ini cakap tak cakap saya hari ini luar biasa dengan Ustadz. Dari hulu ke hilir, dan kita bertemu bahwa hanya satu sebenarnya, kepentingan kita untuk umat itu. Saya mikirkan semua Kristen, Buddha semua adalah umat Tuhan. Iya. Mereka harus mendapatkan keperdamaian ketika kita memimpin, bang.
Insya bebaskan Allah. mereka dan sebagainya. Ketuhanan dulu, sekarang bilang Pancasila. Ini adalah produk Islam. Nah, kalau begitu di sesi ini apa clue yang ingin Ustaz sampaikan, simpulan yang ingin Ustaz sampaikan kepada audiens ataupun yang melihat di Suara Hardi untuk sedikit memberikan kesan bahwa apa yang dikatakan Ustaz tadi, bahwa hati menjadi penentu atau iman menjadi penentu. Silakan Ustaz. Ya, kalau kita lihat Indonesia ini kemajemukan, semua suku dan sebagainya, semua pemahaman agama ada, Bang. Saya ada satu kalimat itu, bersatu dalam perbedaan. Bagaimana meramu perbedaan menjadi satu kekuatan. Itu kalimat yang saya dapatkan. Batam bersatu, Batam maju. Indonesia bersatu, Indonesia maju. Dunia bersatu, dunia maju. Maka dari Batam saya ke Indonesia. Kalau saya sukses di Batam, berarti orang Jakarta akan tengok. Dia bisa ngatur Batam loh, berarti dia bisa ngatur Indonesia loh. Gitu intinya kan. Dan ngatur Indonesia pasti saya akan ke dunia Islam dan sebagaimana meramu hebatnya dunia Islam itu. Dan disitulah Sekjen PBB akan. Bagaimana saya bilang tadi, mimpi dulu. Mimpi aja dapat pahala, Bang. Iya. Mimpi yang baik walaupun tak jadi masalah. Dan kalau tidak ada mimpi, tidak ada visi, tidak ada misi yang dilakukan. Maka saya bilang, saya nengok Bang Hardi ini luar biasa sebenarnya. Pemikiran yang saya pikir yang di Ustadz sampaikan tadi, saya kira harus didengar semua calon, bukan hanya wali kota, gubernur, presiden. Karena tadi bersatu dalam perbedaan. Meramu perbedaan menjadi satu kekuatan. Dan itulah yang diinginkan oleh Indonesia. Subhanallah. Maka sekarang dan ini juga sekarang ini itulah yang dirisaukan oleh Indonesia. Subhanallah. Kenapa? Karena rasa bersatunya mulai berkurang. Itu Bang, kenapa presiden kadang-kadang memulai pembangunan itu dari keadilan sosial. Itulah sungsangnya kita, Bang. Ketika kita keadilan sosial duluan, itu kesalahan fatal. Padahal Pancasila ketuhanan dulu. Ketuhanan. Kenapa keadilan kita ini tidak bagus, Bang? Tidak bisa tercapai, ya? Karena keraayatannya belum bagus, Bang. Di MPR, DPR itu banyak masih kepentingan. Kenapa? Kita tidak bersatu di persatuan Indonesia. Kenapa? Manusianya, Bang, yang rusak. Betul. Kenapa tidak berketuhanan, Bang? Betul. Ketika mereka Indonesia ini ketuhanan dulu yang dibahas, sekian dana akan ketuhanan dulu dibahas, baru manusianya bagus, Bang. Setelah manusianya bagus, baru bisa bersatu. Setelah bersatu, baru bisa musyawarah. Setelah musyawarah, baru tercipta keadilan sosial. Keadilan sosial. Bagi seluruh Indonesia itu, Bang. Maka saya, Abang, dan semua komponen ini duduk bersama. Cakap, jangan tak cakap tadi. Itulah Ustadz. Dan cakap dengan Ustadz ini macam tak nak habis. Saya pun juga gitu sebenarnya. Karena dari ujung ke pangkal, dari pangkal balik ke ujung, ujung pangkal. Itulah. Tapi yang penting kita cakap, jangan tak cakap. Betul, Bang. Saya berterima. Saya udah lepas. Kalau saya meninggal pun apa mimpi Ustaz Chandra itu ya? Saya nak terjemahkan mimpi dia itu. Kalau saya kan tak tulis, tak pandai itu. Abang yang pandai itu terjemah. Ini pemikiran anak Melayu. Makanya hari ini saya beruntung. Yang saya katakan tadi, saya bertemu dengan Ustadz Melayu. Dan kesan saya hari ini, Ustadz walaupun pendidikan formalnya SD, SMP, S2, tapi pemikirannya melewati dari batas-batas sekolah itu. Oleh karena itu, saya memberikan satu apresiasi kepada Ustadz. Dan pertemuan ini tentu kita harus akhiri, Ustadz. Sekali, Bang, ya? Karena kalau kita cakap panjang, takut nanti yang dengar pula tanda panjang-panjang. Orang Indonesia ini dengar singkat-singkat aja. Iya. Kultum, kuliah 7 menit. Naik sikit, ada kulibas namanya. Apa itu? Kuliah 15 menit. Ini kita ini sudah kutunjang namanya. Apa itu? Kuliah 7 menit diperpanjang. Panjang, dia banyak pula. Oleh karena itu, Ustaz, cakap. Jangan tak cakap. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.